Di berbagai pelosok desa yang profesi hariannya buruh dan petani, mereka mengeluhkan harga pupuk yang mahal, sedangkan kebutuhan hidupnya cuma berasal dari ladang atau sawah yang dikelolanya. Dengan melihat semakin mahalnya harga kebutuhan pokok, biaya pendidikan anak yang tinggi, bahkan anak-anak yang seharusnya masih dalam masa sekolah terpaksa berhenti dan memutuskan untuk bekerja alih-alih membantu orang tuanya. Dengan kondisi yang sedemikian itu, berarti adanya kesenjangan antar daerah satu dengan daerah yang lain. Di saat masih ada banyak masyarakat yang masih butuh bantuan untuk kehidupannya sehari-hari, di bagian dunia yang lain, ada orang yang beli mobil seperti beli gorengan dan bisa pergi liburan ke tempat yang mereka mau dan kapanpun itu. Dari situasi tersebut, berarti di Indonesia sendiri ada kesenjangan ekonomi yang terjadi. Bahkan bisa dilihat juga sarana dan prasarana atau infrastruktur yang misal ada di Pulau Jawa dan Papua sangat jauh berbeda. Juga seperti yang ada di Sulawesi, Kalimantan, dan Sumatera. Hal inilah yang seharusnya perlu difokuskan oleh pemerintah, bagaimana level ekonomi, infrastruktur, pendidikan ini bisa sama rata di seluruh pelosok negeri. Jika disederhanakan, seperti misal aspek kehidupan yang ada di kota dan di desa juga berbeda, seperti halnya juga sekolah umum dan madrasah atau pondok pesantren, fokus utama pembelajarannya juga berbeda. Dengan gambaran yang saya paparkan tadi, pertanyaannya adalah bagaimana petani itu bisa makmur, padahal orang yang beli mobil kayak beli gorengan tadi juga makan dari hasil petani juga. Mengapa gedung-gedung megah, hotel mewah, lembaga pendidikan yang memadai rata-rata cuma ada di Pulau Jawa saja? Dan apakah selama ini tidak ada solusi untuk bisa mengatasi kesenjangan ini dan menyamaratakan aspek kemajuan ke seluruh negeri? Jika misal dilihat dari UMK di berbagai wilayah yang ada di Indonesia di tahun 2026 yang akan datang, akan saya paparkan sebagai berikut. Yang pertama dari Pulau Sumatera, paling rendah berada di Bengkulu, yaitu UMK-nya adalah 2.750.000, sedangkan yang paling tinggi berada di Bangka Belitung, UMK-nya adalah 3.890.000. Yang kedua dari Pulau Jawa dan Bali, paling rendah berada di Jawa Tengah, UMK-nya adalah 2.285.000, sedangkan yang paling tinggi adalah berada di DKI Jakarta, yaitu kisaran 5.450.000. Selanjutnya Pulau Kalimantan, paling rendah ada di Kalbar dengan UMK Rp2.950.000, sedangkan yang paling tinggi berada di Kalimantan Timur dengan UMK Rp3.680.000. Kalau di Pulau Sulawesi dan Nusa Tenggara, yang paling rendah berada di Nusa Tenggara Timur, UMK-nya yaitu Rp2.450.000, sedangkan yang paling tinggi berada di Sulawesi Utara dengan UMK Rp3.850.000. Sedangkan di Maluku dan Papua, paling rendah adalah berada di Maluku dengan UMK Rp3.100.000, sedangkan yang paling tinggi berada di Papua dengan UMK Rp4.350.000. Perbedaan besaran UMK yang terjadi ini difaktori oleh beberapa variabel, utamanya didasari pada pertumbuhan ekonomi daerah dan inflasi di daerah tersebut. Meskipun besaran UMK per daerah sudah diterapkan, tapi masih banyak tenaga kerja yang mendapatkan upah di bawah UMK dengan pekerjaan atau job desk yang berat. Dan jika dilihat dari level institut atau lembaga pendidikan yang ada di Indonesia yang bagus dan memadai, rata-rata semua ada di Pulau Jawa, seperti Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, Universitas Gadjah Mada, dan sebagainya. Jika dilihat dari dua hal ini saja, yaitu pendidikan dan upah minimum daerah atau UMK, akan sangat berbeda dan adanya kesenjangan yang terjadi. Dengan dipengaruhi oleh berbagai faktor dan sektor yang ada di berbagai wilayah itu juga. Tapi meskipun begitu, apakah tidak ada solusi terkait kesenjangan ini agar tidak terlalu jauh berbeda di antar wilayah? Untuk merealisasikan atau menyamaratakan aspek ekonomi, pendidikan, dan infrastruktur, harus ada dulu pihak yang terus berkesinambungan, yaitu antara presiden dan para menterinya,
Menteri dengan pihak pemerintah atau birokrasi, serta warga dan masyarakat yang juga ikut serta dalam program yang direalisasikan tersebut. Dan inilah beberapa program atau kebijakan yang bisa dibuat agar adanya pemerataan di semua wilayah. Untuk memperoleh pemerataan ekonomi, program atau kebijakan yang harus dibuat yang pertama adalah pengembangan ekonomi lokal. Pemerintah perlu mendorong potensi daerah seperti pertanian, perikanan, pariwisata, UMKM agar tidak hanya bergantung pada Pulau Jawa. Yang kedua, akses modal dan pasar. UMKM di daerah perlu akses kredit, pelatihan, dan pemasaran digital agar bisa bersaing. Dan yang ketiga adalah pemerataan lapangan kerja. Industri tidak terpusat di kota besar saja, tetapi diarahkan ke wilayah tertinggal dengan insentif pajak dan kemudahan investasi. Dan untuk pemerataan pendidikan, program atau kebijakan yang harus diusungkan adalah yang pertama, peningkatan kualitas guru, distribusi guru yang merata, pelatihan berkelanjutan, dan insentif bagi guru yang bertugas di daerah terpencil. Yang kedua, fasilitas pendidikan yang layak. Sekolah di daerah harus memiliki sarana dasar, yaitu gedung, listrik, internet, dan buku. Yang ketiga, pemanfaatan teknologi. Pendidikan daring dan hybrid dapat menjangkau daerah terpencil jika didukung jaringan internet yang memadai. Yang keempat, beasiswa dan afirmasi daerah tertinggal. Memberi kesempatan lebih besar bagi siswa dari daerah tertinggal untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Dan untuk masalah pemerataan infrastruktur, program atau kebijakan yang harus diusungkan yang pertama adalah pembangunan transportasi dasar. Seperti halnya jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandara kecil sangat penting untuk membuka akses ekonomi dan pendidikan. Yang kedua, akses listrik dan internet. Infrastruktur digital sama pentingnya dengan infrastruktur fisik di era sekarang. Yang ketiga, pembangunan berbasis kebutuhan daerah. Tidak semua daerah butuh proyek besar, yang penting tepat guna dan berdampak langsung ke masyarakat. Pemerataan ekonomi, pendidikan, dan infrastruktur di Indonesia bisa tercapai jika pembangunan tidak Jawa sentris. Yang kedua, kebijakan berpihak pada daerah tertinggal. Yang ketiga, sumber daya manusia dan teknologi dimaksimalkan. Yang keempat, adanya desentralisasi yang efektif. Maksudnya, pemerintah daerah diberi kewenangan, anggaran, dan pengawasan yang baik agar pembangunan tepat sasaran. Yang terakhir, adanya kolaborasi pemerintah, swasta, dan masyarakat. Karena dengan hal ini, pembangunan akan lebih cepat jika melibatkan berbagai pihak antar pemerintah dan masyarakat sekitar. Sekian dari saya Beti Baik. Terima kasih dan sampai jumpa.